Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya siswi Arnita Putri, mahasiswi Universitas Internasional Batam dengan NPM 2151081. Pada kesempatan kali ini saya memohon izin kepada Ibu dosen pengampu Sosiologi Hukum yaitu dengan Ibu Winsarly Tan SH.MH untuk saya dapat menuntaskan tugas UAS pada semester 1 ini. Baiklah, dengan materi pertama yaitu lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Definisi lembaga kemasyarakatan ialah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Abstrak wujud konkretnya ialah asosiasi. Contoh, universitas merupakan lembaga kemasyarakatan, sedangkan UIB atau UI merupakan contoh asosiasinya. Adapun fungsi ialah memberikan pedoman pada anggota masyarakat serta menjaga keutuhan masyarakat. Masyarakat akan merumuskan norma-norma agar hubungan antara manusia berjalan dengan baik. Norma-norma tersebut mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Perbedaannya tergantung pada tingkatan berikut. Yang pertama, cara contoh adalah cara minum. Ada yang minum dengan mengeluarkan bunyi tertentu dan ada pula yang minum tidak mengeluarkan bunyi tertentu. Umumnya dianggap sebagai perbuatan yang tidak sopan jika kita minum dengan berbunyi. Yang kedua ialah kebiasaan. Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Contoh, hormat pada orang tua. Apabila tidak dilakukan, maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan. Ketiga, tata kelakuan mencerminkan sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat. Dan yang terakhir, adat istiadat. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati, dan dihargai. Adapun terdapat ciri dari lembaga kemasyarakatan yaitu lembaga kemasyarakatan merupakan pola organisasi dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya memiliki tingkat kekekalan tertentu, memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu, memiliki alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, memilih lambang terakhir, tertulis tradisi atau tidak tertulis. Terdapat cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, analisis historis. Apa itu analisis historis? Yaitu meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan. Kedua, analisis komparatif, yaitu membandingkan suatu lembaga kemasyarakatan dalam berbagai masyarakat yang berlainan atau berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, analisis fungsional, yaitu menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada sistem pengendalian sosial yang artinya pengawasan oleh masyarakat terhadap segala sesuatu proses yang memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya tercipta keserasian antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat dan mencapai keadaan damai melalui keserasian dengan keadilan. Wujudnya melalui pendidikan, agama, nasihat-nasihat, dan lain-lain sebagainya. Kita masuk ke materi pembahasan kedua yaitu mazhab dalam sosiologi hukum. Mazhab soshum terbagi menjadi dua nih. Yang pertama, aliran positif. Dalam mazhab ini, sosiologi hukum hanya membahas fakta kasat mata tanpa mengaitkannya dengan penilaian terhadap kebijaksanaan hukum, nilai maupun tujuan yang terkandung, melainkan hanya hukum sebagai apa yang kita lihat dan terjadi dalam masyarakat. Dan yang kedua, aliran normatif. Berbanding terbalik dengan aliran positif, aliran normatif memandang hukum sebagai fakta teramati sekaligus institusi nilai dalam suatu masyarakat. Adapun tokoh-tokoh sosiologi hukum tersebut, yang pertama, tokoh pertama adalah Karl Marx, yaitu hukum dan kekuasaan politik dipandangannya sebagai sarana kapitalis yang tidak hanya berfungsi pada lini politik saja, melainkan pada fungsi ekonomi juga. Marx berpendapat bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang mencukupi kepentingan kelompok masyarakat kelas atas. Tokoh kedua, Roscoe Pound, hukum dalam pandangan Pound diperlakukannya atas dasar adanya sejumlah kepentingan dalam setiap aspek kehidupan.
Dibandingkan etika dan moral, indikator kepentingan justru lebih menonjol dalam kehidupan hukum. Selanjutnya masuk ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu struktur sosial hukum. Adapun terdapat perbedaan norma sosial dengan norma. Pertama, norma hukum memiliki aturan yang umumnya tertulis, sedangkan norma sosial umumnya tidak tertulis dan tidak pasti. Dan norma hukum memiliki alat penegak hukum, sedangkan norma sosial terkadang tidak memiliki alat penegak hukum. Masuk ke bagian penegakan hukum. Yang pertama, kondisi penegakan hukum ada 3. Pertama, ada stagnasi, yaitu masih maraknya mafia lembaga peradilan. Kedua, kemunduran, yaitu ketidakmampuan menindak perilaku yang menyebabkan merosotnya lingkungan alam. Dan yang ketiga, kemajuan, yaitu keberanian menindak kelompok pelaku korupsi yang selama ini tidak terjamah oleh hukum. Faktor dominan penyebabnya ialah masih kuatnya pengaruh dari kehadiran kelompok kepentingan atau lapisan sosial dalam penegakan hukum. Selanjutnya, pola pengelompokan sosial dan penegakan hukum. Dari hadirnya kepentingan, kelompok sosial ini bisa mempengaruhi hukum dan dari pengaruh tersebut bisa membentuk hukum menjadi 2 bagian. Yang pertama konservatif dan yang kedua progresif. Kalau konservatif, hukum hanya diam di tempat tidak berkembang, dan kalau progresif, hukum belum final. Dalam arti hukum bisa saja berubah-ubah dengan melihat kondisi sosial kemasyarakatan. Terdapat juga pola penegakan hukum dari konservatif dan progresif. Asumsi di konservatif yakni hukum sentris dan manusia untuk hukum sama dengan halnya di progresif. Implikasinya di konservatif yaitu hukum sebagai suatu yang mutlak, manusia pelaksana hanya robot, dari hukum sebagai cenderung tekstual dan prosedural. Sedangkan implikasinya progresif ialah hukum berada di proses menjadi manusia pelaksana. Masuk ke materi penjelasan terakhir ialah perubahan sosial dan hukum. Ada pengertian hukum dan perubahan sosial menurut para ahli, diantaranya yang pertama, hukum berkembang sesuai dengan hukum yang dicita-citakan. Hal ini menurut ahli Max Weber. Selanjutnya ada hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial masyarakat. Hal ini merupakan menurut ahli Emil Durkheim. Adanya batas-batas penggunaan hukum, yakni hukum yang mengatur kepentingan masyarakat yang bersifat lahiriah atau berwujud. Kedua, dalam penerapan sanksi-sanksi ada batas kewajaran dan adanya lembaga-lembaga tertentu yang dapat memaksakan hukum. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga tugas saya bisa diterima. Besar harapan saya untuk bisa lulus di dalam mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.